Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur hanya milik Allah yang senantiasa selalu kita panjatkan atas semua karunia rahmat dan nikmat yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat serta salam tanpa kita sanjungan kembali ke Nabi besar kita Muhammad SAW, pada keluarganya dan sahabatnya. InsyaAllah kita mendapat syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari sekalian berbahagia, pada kesempatan kali ini saya sengaja membuat rekaman bimbingan singkat perkawinan yang ditujukan kepada para calon pengantin yang telah mendaftar. Bagi yang tidak bisa datang ke KUA untuk mendapatkan bimbingan perkawinan mandiri, maka melalui media inilah kami berupaya menyampaikan kepada saudara-saudari calon pengantin. InsyaAllah nanti kami share atau kami bagikan melalui jaringan WhatsApp. Saudara sekalian berbahagia yang dirahmati Allah, alhamdulillah saudara-saudara sekalian, insyaallah sebentar lagi akan menjadi pasangan suami istri. Ketika saudara-saudara sekalian ingin memantapkan niat untuk menjadi pasangan suami istri, maka harus ditanamkan dulu dalam hati masing-masing bahwa menikah itu diniatkan hanya untuk Allah, mengikuti perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasul, bukan dengan tujuan yang lain. Karena dalam nikah itu mengandung ada unsur ibadahnya. Allah telah menyampaikan dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Sadaqallahul azim. Allah memerintahkan untuk pada para orang tua menikahkan orang-orang muslim telah siap untuk menikah, dan siapa saja yang untuk siapnya mampu untuk menikah. Dan bagi saudara-saudara sekalian yang telah mendaftar, Nabi pun telah memerintahkan dalam sabdanya, ya ma'asyarus sabab man istata'a minkumul ba'd falyatazawwaj. Wahai para pemuda, wahai para sekalian pemuda, barang siapa yang sudah mampu, baik mampu secara ekonomi, mampu untuk membangun rumah tangga, mampu untuk hubungan biologis, maka hendaklah dia menikah. Maka ada hikmah diwajibkan pernikahan itu. Pertama, niatkan bahwa kita untuk mengikuti sunnah daripada Nabi Muhammad SAW. Nikah itu
adalah menjadi syariat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah salah satu cara untuk memperoleh keturunan yang sah. Banyak orang punya anak, tetapi banyak pula dengan jalan yang tidak sesuai dengan syariat agama. Maka itu nikah adalah salah satu sarana yang disyariatkan oleh agama Islam untuk memperoleh keturunan yang sah. Adapun tujuan nikah, sebaiknya sering kita dengar dibacakan surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul 'azim. Salah satu tujuan nikah adalah agar kita, artinya tujuan nikah kita untuk tenang. Kenapa tenang? Karena ketika sedang nikah, minimal mata kita terjaga, hati kita terjaga, karena sudah ada pasangan hidup yang menemani kita. Dan ketika kita ada masalah, kita berkeluh kesah. Ketika ada teman untuk cerita, maka ketika sudah datang, maka tujuan akan muncul mawaddah rahmah, rasa cinta dan sayang. Sering saya menggambarkan, jika jangan heran dalam masa-masa awal perkawinan nanti, untuk menuju keluarga yang tenang, keluarga yang sakinah, selalu pasti ada ujiannya. Allah pasti menguji setiap hambanya. Saya mengibaratkan ketika seseorang atau seorang pasangan suami istri ingin menikah atau sudah menikah, seperti dia menaiki sebuah perahu menuju satu pulau tujuan, pulau idaman. Dia akan melewati dari bibir pantai rintangan berupa ombak yang kecil, yang mudah untuk dilewati. Dan semakin tengah maka dia akan menghadapi ujian ombak gelombang laut yang besar. Disinilah dituntut kesiapan nahkoda, yaitu siapa? Seorang suami. Untuk apa? Untuk siap menghadapi gelombang cobaan dalam rumah tangganya. Dia harus punya ilmu bagaimana ketika cara menghadapi gelombang itu, bagaimana menghadapi rintangan di tengah lautan. Dan tentunya dia tidak sendiri, pasti ada anak buah kapal, yaitu siapa? Istrinya sebagai partner untuk mengendalikan perahunya supaya selamat sampai tujuan. Insya Allah ketika perahu itu bisa melewati gelombang dan rintangan, maka insya Allah akan tercapailah pulau impian yang ditujunya itu. Maka itu harus dipahami bahwa berkeluarga itu bukan menyatukan persepsi. Al-Quran telah menyampaikan dalam Al-Baqarah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Kalau kita maknai, Allah yang maha mengetahui maknanya, tapi di situ menggambarkan ada hakul zaujain, ada hak suami istri, bahwa istri adalah pasangan atau pakaian buat suami, dan begitu sebaliknya ada hubungan timbal balik, simbiosis mutualisme. Karena pernikahan tidak sunnatullah, bahwa manusia tidak sama dalam setiap benaknya, maka pernikahan itu menjadi mengisi kekosongan yang tidak ada di suami bisa diisi oleh istri, dan begitu sebaliknya. Maka jika ingin keluarga kita damai, tentram sampai akhir hayat, ada beberapa tips. Pertama, kita bina keluarga itu di bawah atas dasar tauhid, atas dasar agama. Kita yakinkan bahwa kita menikah, kita berkeluarga atas dasar menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tingkatkan kualitas komunikasi dengan pasangan, dengan anak, atau dengan keluarga lainnya. Yang ketiga, manajemen ekonomi diperkuat.
karena pada dasarnya banyak yang terjadi pada masa-masa awal perkawinan, kompleks berkaitan dengan ekonomi. Maka dari itu siapkanlah di awal, siapkan mental, khususnya bagi pasangan calon ibu, calon istri, terima apa adanya, komitmen dari awal. Kalau memang sudah tahu kondisi ekonomi pasangannya, maka terima. Insya Allah seorang ibu siap untuk menjadi manajemen yang baik. Dan mungkin tip yang keempat adalah wasyawirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala satu hal. Karena tidak akan selesai suatu masalah jika tidak dimusyawarahkan. Jangan dulu libatkan pihak ketiga, jangan libatkan dulu orang tua. Insya Allah seorang laki-laki sudah menjadi pemimpin dalam rumah tangga, menjadi imam. Jangan ta'mur wala ta'amal, nyuruh tetapi tidak mengerjakan. Dan istri pun sebagai makmum, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Insya Allah ketika kita siap mental untuk berumah tangga dan kita dibekali dengan ilmunya, apa yang kita harapkan menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah, insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami doakan semoga saudara-saudari sekalian yang akan melaksanakan nikah besok dimudahkan semua urusannya dan dikabulkan cita-citanya. Mungkin hal ini singkat bisa menjadi bekal dasar bagi saudara-saudari yang akan menjadi pasangan suami istri atau membentuk keluarga yang baru. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.